welcome to my channel di Tri Fun Trick Fun Learning with Tri. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas soal-soal SKB yang berkaitan dengan sistem jaringan komputer. Oh iya teman-teman, aku lagi agak banyak jadwal akhir-akhir ini. Jadi maaf ya kalau ada permintaannya yang gak sempet aku bikin atau komentarnya yang terlewatkan. I'm so sorry ya teman-teman. Dan buat kamu yang belum ujian, siapin lagi dirinya yang baik. Terus buat yang udah ujian juga akhirnya bisa bernapas lega ya. Semoga bisa lolos semua, amin. Oke lah, langsung aja kita akan bahas soal yang pertama. Suatu perangkat dalam sistem jaringan komputer yang berguna dalam mengelola database dari sebuah server adalah A. Server, B. Client, C. Hub, atau D. Bridge. Jawabannya adalah yang B, client. Jadi teman-teman, client ini adalah suatu perangkat dalam sistem jaringan komputer yang berguna dalam mengelola database dari sebuah server. Model client server masih banyak digunakan saat ini. Salah satu contoh yang umum adalah penggunaan internet di mana penjelajah web berlaku sebagai klien yang terhubung ke server web. Contoh umum yang lain adalah klien surat elektronik yang terhubung ke server untuk menarik atau mengirim surat elektronik. Soal nomor 2. Komputer standalone adalah A. Komputer yang memiliki 2 server dan 2 user. B. Komputer yang memiliki 2 server dan 1 user. C. Komputer yang memiliki 1 server dan 2 user. Atau D. Komputer yang hanya memiliki 1 server dan 1 user. Iya, jawabannya adalah yang D. Komputer yang hanya memiliki 1 server dan 1 user. Jadi teman-teman, standalone atau perangkat mandiri ini adalah alat yang dapat berfungsi secara independen dari perangkat keras lain. Ini berarti tidak terintegrasi ke perangkat lainnya. Standalone juga dapat merujuk pada sebuah program perangkat lunak yang tidak memerlukan perangkat lunak apapun selain sistem operasi untuk dijalankan. Ini berarti bahwa sebagian besar program perangkat lunak adalah program yang berdiri sendiri. Komputer standalone adalah komputer yang hanya memiliki 1 server dan 1 user saja. Komputer standalone menggunakan satu sumber daya seperti keyboard, mouse, CPU, dan lain-lain yang hanya digunakan pada satu komputer apabila digunakan dalam waktu bersamaan. Next, soal nomor 3. Berikut ini yang merupakan karakteristik dari local area network adalah A. Area operasi tidak terbatas, B. Transfer data berkecepatan tinggi, C. Cakupannya di kota-kota besar, atau D. Koneksi internet sangat dibutuhkan LAN. Jawaban yang benar adalah B. Transfer data berkecepatan tinggi. Jadi teman-teman, pengertian LAN ini adalah suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. Misalnya jaringan komputer kantor, sekolah, rumah, atau di dalam suatu ruangan saja. Sebuah jaringan yang dibangun pada sebuah lokasi seperti di rumah ataupun di gedung perkantoran. Adapun beberapa karakteristik LAN ini adalah yang pertama, LAN berada dalam ruang lingkup geografi yang lebih sempit seperti area kantor, kampus, sekolah, dan rumah. Kemudian LAN memiliki kecepatan perpindahan data yang lebih tinggi. Dan LAN dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya jalur telekomunikasi. Dengan kata lain, LAN tidak membutuhkan akses internet. Soal yang keempat. Bagian dari jaringan LAN yang menghubungkan peralatan seperti workstation dan server secara fisik adalah A. Link, B. Kabel, C. Router, atau D. Repeater. Oke, jawabannya adalah yang A. Link. Jadi ada 2 komponen utama dalam sebuah jaringan komputer lokal atau LAN, yaitu node dan link.
Node adalah titik yang dapat menghasilkan input data atau menerima data tersebut atau juga kedua-duanya. Node merupakan komputer yang saling terhubung. Link adalah jalur transmisi data atau informasi antar node. Link ini berupa hubungan antara node yang satu dengan node yang lainnya dalam sebuah jaringan. Link yaitu bagian dari jaringan LAN yang menghubungkan peralatan seperti workstation dan server secara fisik. Soal yang kelima, transmisi multicast pada jaringan Local Area Network atau LAN adalah A. Transmisi yang paket datanya dikirimkan dari satu komputer ke satu alamat tujuan. B. Transmisi yang paket datanya dikirimkan dari satu komputer ke beberapa alamat tujuan. C. Transmisi yang paket datanya dikirimkan dari satu komputer ke semua alamat tujuan. Atau D. Transmisi yang paket datanya dikirimkan dari beberapa komputer ke semua alamat tujuan. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan B. Transmisi yang paket datanya dikirimkan dari satu komputer ke beberapa alamat tujuan. Jadi, multicast ini dikenal sebagai metode transmisi one to many atau satu ke banyak. Multicast digunakan dalam kasus-kasus tertentu, misalnya ketika sekelompok komputer perlu menerima transmisi tertentu. Kemudian, transmisi multicast pada jaringan Local Area Network LAN adalah transmisi yang paket datanya dikirimkan dari satu komputer ke beberapa alamat tujuan. Soal nomor 6. Perhatikan data berikut. 1. Stanford Research Institute SRI. 2. University of California Santa Barbara. 3. University of California Los Angeles. 4. University of Utah. Berdasarkan data tersebut, sambungan ARPANET pertama kali terbentuk di antara A. 1 dan 3, B. 1, 2 dan 3, C. 2, 3 dan 4, atau D. 3 dan 4. Jawabannya adalah A. 1 dan 3. Jadi teman-teman, Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET ini adalah jaringan sambungan paket jangkauan luas pertama dengan kontrol terdistribusi dan jaringan pertama yang menerapkan paket protokol TCP/IP. Kedua teknologi tersebut menjadi fondasi teknis dari internet. ARPANET didirikan oleh Advanced Research Project Agency atau ARPA dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Bersama Larry Robert dari MIT, Robert Taylor memulai proyek ARPANET. Sambungan pertama ARPANET terbentuk antara University of California Los Angeles dan Stanford Research Institute pada jam 22.30 tanggal 29 Oktober 1969. Pada tanggal 5 Desember 1969, ada dua jaringan lagi yang bergabung, yakni University of Utah dan University of California Santa Barbara, sehingga total terdapat 4 simpul jaringan. ARPANET yang berbasis pada teknologi AlohaNet berkembang sangat cepat. Pada tahun 1981, jumlah simpul yang tersambung menjadi 213. Soal yang ketujuh. Kecepatan aliran data dari komputer lain ke komputer lokal melalui sebuah network disebut A. Upload, B. Download, C. Upstream, atau D. Downstream. Jawabannya adalah yang D, downstream. Jadi downstream ini disebut istilah yang merujuk kepada kecepatan aliran data dari komputer lain ke komputer lokal melalui sebuah network. Downstream merupakan kecepatan pada saat kita mengambil data-data dari server internet ke komputer kita. Misalnya saat kita masuk ke search engine, browsing, dan lain sebagainya. Downstream ini adalah kecepatan aliran data ketika pelanggan melakukan download dengan maksimum kecepatan sampai dengan ADSL connection speed-nya 384 KB per second. Soal nomor 8. Perusahaan yang memberikan layanan akses internet disebut A. Internet Cellular Provider, B. Internet Service Provider,
C. Internet Service Protocol, atau D. Internet Service Produsen. Jawabannya adalah yang B, Internet Service Provider. Jadi ISP atau singkatan dari Internet Service Provider atau dalam bahasa Indonesia singkatannya adalah PG, secara umum adalah produsen atau lembaga yang memberikan pelayanan kepada konsumen supaya bisa mengakses internet dan berbagai media online. Tentu saja kita tidak bisa mendapatkannya secara gratis karena ini adalah layanan berbayar. Internet Service Provider memang lebih familiar dengan sebutan provider internet karena pengucapannya lebih mudah. Jaringan yang ditawarkan oleh ISP memang luas dan artinya baik itu pengguna internasional maupun lokal bisa terhubung secara global, sehingga data bisa mengalir melalui jaringan data transmisi data satu ke tempat yang lain. Ada banyak jalur transmisinya, bisa melalui sinyal radio, modem, kabel, dan jalur lainnya. Soal nomor 9, yang dimaksud terminal dalam komunikasi data adalah A. Pengiriman data dengan menggunakan sistem transmisi elektronik, B. Sinyal elektromagnetik yang dibangkitkan oleh sumber data, C. Peralatan suatu data seperti disk drive, printer, monitor, keyboard, plotter, dan lain sebagainya, atau D. Jaringan fisik yang dapat mengakses komputer. Jawabannya adalah yang A, pengiriman data dengan menggunakan sistem transmisi elektronik. Jadi terminal adalah suatu input-output device yang digunakan untuk mengirim data dan menerima data jarak jauh dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi. Perangkat terminal data atau data terminal equipment, perangkat yang berfungsi untuk mengirim serta menerima data dan informasi. Terminal dalam komunikasi data adalah pengiriman data dengan menggunakan sistem transmisi elektronik. Dua kelompok berdasarkan metode pengiriman data ke jalur transmisi antara lain yang pertama, terminal yang melakukan pengiriman data ke jalur transmisi dengan dikendalikan oleh operator. Yang kedua, terminal yang melakukan data ke jalur transmisi melalui memori penyangga buffer yang dimiliki. Soal yang ke-10, berikut yang digunakan dalam jaringan komputer IBM atau SNA komputer untuk melayani kegiatan komunikasi data adalah A. Terminal kalsik, B. Point of sale terminal, C. Front end processor, atau D. Workstation. Iya, jawabannya adalah yang C. Front end processor. Jadi, dalam jaringan komputer IBM atau SNA, komputer ini digunakan untuk melayani kegiatan komunikasi data. Sebuah prosesor front-end atau prosesor komunikasi adalah sebuah komputer berukuran kecil yang interface ke komputer host sejumlah jaringan, seperti SNA atau sejumlah perangkat peripheral seperti terminal, unit disk, printer, dan unit tape. Data ditransfer antara komputer host dan prosesor front-end menggunakan antarmuka paralel berkecepatan tinggi. Prosesor front-end berkomunikasi dengan perangkat peripheral menggunakan antarmuka serial lebih lambat, biasanya juga melalui jaringan komunikasi. Ya teman-teman, itulah tadi ke-10 latihan soal tentang sistem jaringan komputer. Semoga bisa membantu untuk persiapan kalian dalam menghadapi SKB Pranata Komputer nanti. Oke teman-teman, aku rasa sekian dulu materi pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan video semacam ini, jangan lupa di like. Kalau mau aku bahas sesuatu yang lain juga boleh di komen. Dan jangan lupa di subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan video pembelajaran lainnya. Oke teman-teman, akhir kata, thanks for watching dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.